Sudah berapa banyak orang yang mati, yang dikorbankan gara-gara tanah. Bahkan untuk PSN, tanah itu sumber kehidupan. Pemerintah provinsi harus berpikir tentang bank tanah untuk rakyat. Jangan hanya mikirin tanah untuk investor. Rakyat kita nambah terus, tanahnya nggak mungkin nambah. Gimana kita daerah tuh punya rencana sekian persen angkatan kerja itu bisa diserap oleh sektor informal, oleh sektor formal, tapi yang nggak bisa di sektor pertanian berapa kita harus sediakan. Konsekuensinya nanti di anggaran. Kalau kita nggak sampai mikirnya ke sana, ini nggak pernah tambah dewasa ini negara. Kita hanya akan berangkat dari satu konflik ke konflik lain. Soal tanah ini bom waktu. Sudah berapa banyak orang yang mati, yang dikorbankan gara-gara tanah, bahkan untuk PSN. Jadi tolonglah, ini kesempatan yang mahal buat kita. Tapi saya mau mengajak, nih kan baru nih semua gubernur, kepala daerah di sana, mungkin ini kesempatan kita untuk merenung ulang Republik ini mau bawa kemana, ya toh? Soal keadilan bagaimana kita hadirkan sebagai pemerintah, kan harus dimulai dari anggaran, mulai dari perencanaan, dari anggaran dan seterusnya. Saya mohon kesanalah kita melihatnya. Coba dihitung berapa banyak kepala daerah masuk penjara, berapa banyak anggaran yang terbuang percuma tanpa hasil yang bisa dibanggakan gitu. Karena yang sering terjadi di daerah itu adalah saling lempar tanggung jawab, Bu, ya, lempar tanggung jawab provinsi dengan kabupaten kota, antara kabupaten dengan kabupaten, kabupaten dengan kota, dan seterusnya. Ini banyak persoalan nggak selesai di bawah dan rakyat nggak tahu mau ngapain, mau kemana. Ya, urusan sederhana, urusan jalan aja misalnya, ya, ini selalu menjadi perdebatan publik di bawah yang nggak jelas ujung pangkalnya. Jadi ini berkelindan dengan banyaknya kepala daerah atau gubernur yang tidak memahami sebenarnya apa tupoksinya. Kenapa kita dulu ada sejarahnya terjadi otonomi? Kan untuk mendekatkan proses-proses pembangunan, proses-proses keuangan dengan rakyat di daerah. Di daerah saya itu luar biasa, Bu, rumput laut, tambak udang. Tambak udang itu hampir 150.000 hektar. Ya, rumput lautnya luar biasa. Tapi ini nggak bisa diurus. Siapa yang mau urus nggak tahu. Diserahkan saja sama mekanisme pasar yang jahat. Belum lagi misalnya dalam kasus rumput laut, kalau kita ekspor mentah itu nggak dikenakan pajak sama China. Begitu kita sudah keringin, langsung dikenain pajak. Di mana Kementerian Perdagangan? Di mana pemerintah kita? Kita punya undang-undang resi gudang, kenapa nggak dimanfaatin? Kan ini problem.